始めてみようか。 Halo Mina, kembali lagi bersama Anime di TV. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar kalian melihat notifikasi mengenai video terbaru dari channel Anime di TV. Kali ini Anime di TV akan membahas mengenai Seiju Sakyu no Daimao. Penyebutannya agak sulit juga ya. Bagi yang belum mengetahui tentang cerita seri anime ini, berikut akan Anime di TV jelaskan. Anime Seiju Sakyu no Daimao, atau agar lebih mudah, Mimin sebut aja dengan anime Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah, terlahir kembali sebagai figuran. Anime ini merupakan anime aksi fantasi terbaru dengan cerita yang sangat menarik. Sesosok Raja Iblis yang telah mencapai puncak dari segala kekuatan bereinkarnasi menjadi seorang anak kecil yang hidup di pedesaan. Dia memiliki sikap dan kekuatan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Tentu saja, musim semi tahun 2022 akan menyajikan beberapa anime reinkarnasi yang sangat menarik. Salah satunya adalah anime Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah terlahir kembali sebagai figuran. Anime ini menceritakan tentang sosok perjalanan sesosok Raja Iblis yang bereinkarnasi dan berusaha untuk mendapatkan teman yang bersikap biasa saja. Anime ini juga menceritakan tentang sesosok Raja Iblis yang telah mencapai puncak dari kehidupan. Dia merupakan sosok Raja Iblis yang tidak pernah kalah dan semua orang di masa lalu menghormatinya. Karena kekuatannya yang sangat besar, tidak ada satupun entitas di dunia yang dapat mengalahkannya. Nama dari Raja Iblis tersebut adalah Raja Iblis Varpatos. Dia berharap untuk bisa merasakan kekalahan, namun tidak ada satupun yang bisa mengalahkannya. Berharap mendapatkan kehidupan yang berbeda. Raja Iblis Varpatos memutuskan untuk bereinkarnasi dengan kekuatan magic yang rata-rata sempurna. Namun, dia tidak bisa meramal dengan pasti bahwa ternyata manusia di zaman modern sangat lemah. Maka dari itu, Raja Iblis Varpatos yang terlahir kembali sebagai Art Meteor akan merasakan kembalinya kehidupan yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Dia masih menjadi yang terkuat di era modern. Namun, Art Meteor memiliki satu pandangan, yaitu untuk mendapatkan teman dan bukan menjadi seorang Raja Iblis. Pada episode pertama, menceritakan mengenai kehidupan Raja Iblis yang hidup di sebuah desa dan memiliki orang tua yang sebelumnya menjadi seorang pahlawan. Art Meteor sulit untuk mendapatkan teman baru karena dia terlahir di zaman yang berbeda. Singkat cerita, Art Meteor berhasil menyelamatkan seorang gadis yang bernama Irena. Kemudian, Art akhirnya berhasil berteman dengan Irena. Bisa dikatakan bahwa Irena merupakan teman pertamanya Art. Selanjutnya, pada episode kedua, diceritakan bahwa Art dan Irena berhasil masuk di Akademi Sihir. Mereka berdua berhasil masuk tanpa mengikuti ujian praktek, hanya ujian tertulis yang mereka ikuti. Hal tersebut dikarenakan Art dan Irena berhasil mengalahkan monster goblin level 3 yang menyerang desa sewaktu mereka masih kecil. Di Akademi Sihir, akhirnya sosok Art dipuji oleh kepala sekolah karena memiliki kemampuan yang jenius. Para murid di Akademi Sihir sangat memandang Art dan Irena karena kemampuan mereka. Banyak murid yang ingin berteman dengan mereka berdua. Secara tidak sengaja, di Akademi Sihir, Art juga bertemu dengan mantan anak buah atau tangan kanannya sewaktu Art menjadi Raja Iblis. Dia adalah salah satu dari 4 Raja Langit. Dia bernama Olivia. Art berusaha untuk tetap menyembunyikan identitasnya sebagai Raja Iblis karena Art telah meninggalkan tugasnya sebagai Raja Iblis. Di akhir episode 2, diceritakan bahwa Olivia ingin berbicara dengan Art. Selanjutnya akan Mimin bahas mengenai kelanjutan dari episode 2 tersebut, yaitu episode 3. Dalam manga anime ini, episode 3 bisa dilihat pada chapter 6. Meskipun alur cerita anime dan manga ada perbedaan, tetapi pada intinya cerita pada seri anime ini kurang lebih sama dengan seri manganya. Pada manga chapter 6 menceritakan mengenai pembicaraan antara Art dan Olivia.
Di masa lalu terdapat 4 raja surga yang merupakan bawahan Raja Iblis. Masing-masing memiliki tugas khusus sesuai dengan bidang mereka, termasuk Olivia. Olivia merupakan sosok yang dulunya paling Art percaya dan juga sebagai tangan kanannya. Karena kebersamaan mereka, Art merasa mereka berdua seperti kakak adik. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama sejak Art menjadi Raja Iblis. Karena semenjak Art menjadi Raja Iblis, seluruh bawahannya takut kepada Art dan memandang Art dengan cara yang berbeda. Karena Art merupakan Raja Iblis, Olivia yang sebelumnya dekat dengan Art menjadi memiliki jarak terhadap Art. Olivia juga menghormati Art sama seperti pasukan lainnya yang menghormati Raja Iblis. Karena hal tersebut, Art menjadi terisolasi dan selalu merasa sendiri. Kembali di Akademi Sihir, Olivia pernah merasakan mana yang sama dari tubuh Art. Olivia pun berkata, "Siapa kau sebenarnya, Art Meteor? Kalau kau memang dia, maka kau akan dihukum karenanya. Kau akan dipukuli setengah mati di samping isolasi sosial. Setelah semuanya, kau hilang selama ribuan tahun dan meninggalkan posisimu. Aku bahkan berpikir kau mendapatkan dengan sedikit mudah hanya dengan itu, jika kau benar-benar dia." Maksud dari perkataan Olivia di sini adalah dia curiga terhadap Art yang sebagai reinkarnasi dari Raja Iblis Varpatos. Selanjutnya diperlihatkan bahwa Art berpikir sangat rumit karena tidak mungkin ada orang lain yang mengetahui tentang reinkarnasinya di zaman sekarang. Art pun dengan tegas mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah putra dari penyihir agung. Akhirnya Olivia pun pergi setelah mendengarkan perkataan dari Art, dan Olivia mengatakan bahwa dia akan melepaskan Art untuk sekarang ini. Akhirnya Art kembali ke asrama Akademi Sihir. Belum sempat Art tertidur, tiba-tiba Irena datang ke kamarnya. Pada Akademi Sihir diterapkan aturan yang membuat kamar para pria dan kamar para wanita berada pada tempat yang berbeda. Tetapi Irena tetap bersikeras untuk mengganti aturan tersebut. Dan pada akhirnya Irena diberikan izin untuk mengunjungi kamar Art. Sedangkan Art sendiri tidak diberikan izin untuk mengunjungi kamar Irena. Pada akhirnya Irena pun mengatakan keinginannya untuk tidur bersama Art. Saat mereka tertidur, muncul sosok Olivia di luar kamar mereka. Olivia ternyata sudah mengetahui bahwa Art merupakan Raja Iblis Varpatos. Dan Olivia memikirkan bagaimana dia dapat membongkar penyamaran Raja Iblis tersebut. Di chapter selanjutnya yaitu chapter 7 yang juga termasuk dalam episode 3 melanjutkan tentang hari esok di Akademi Sihir. Para murid pergi untuk menonton pertunjukan yang mungkin pada saat ini bisa dibilang dengan bioskop. Pertunjukan tersebut menceritakan tentang kisah masa lalu Raja Iblis Varpatos. Art merasa terintimidasi karena cerita tersebut. Hal tersebut dikarenakan karena Art sendiri dulunya merupakan Raja Iblis Varpatos. Art bersama dengan Ginny dan Irena kemudian pergi setelah menonton pertunjukan tersebut. Ginny mengajak Art untuk berkencan besok, dan Irena ingin ikut dengan kepergian mereka berdua. Alasannya karena Irena tidak menginginkan Art pergi berdua dengan wanita lain. Ketika mereka pergi bersama-sama, mereka mendengar sosok orang yang menggunakan penutup kepala berkata bahwa mereka akan membunuh ratu. Tentu saja mereka bertiga tidak tinggal diam. Mereka bertiga mengikuti arah orang-orang misterius tersebut pergi. Singkat cerita, akhirnya mereka menemukan markas dari orang-orang misterius tersebut. Bukannya mereka berhasil mengikuti orang-orang misterius tersebut, tetapi mereka bertiga, yaitu Art, Ginny, dan Irena, dijebak untuk mengikuti mereka. Orang-orang misterius tersebut memiliki lingkaran sihir yang kemungkinan dapat membunuh mereka bertiga. Pada akhirnya, Art tetap menantang mereka dan orang misterius tersebut mengaktifkan lingkaran sihir yang dapat menyerang Art dengan menggunakan api neraka. Tetapi anehnya di sini, bukannya Art terbakar. Art malahan tidak terluka sama sekali dengan serangan lingkaran sihir tersebut. Ya,
Tentu saja karena Art merupakan Raja Iblis dan sekaligus makhluk overpower pada seri anime ini. Akhirnya, Art berhasil mengalahkan mereka semua dan membuat sosok misterius tersebut menunjukkan wajah aslinya. Ternyata sosok misterius tersebut merupakan iblis. Dia berusaha kabur keluar dan menghindari Art. Pada akhirnya, dengan kekuatan Art yang sungguh luar biasa, Art berhasil mengalahkan iblis tersebut dengan mudah tanpa melukai penduduk yang ada di sekitar kota. Jadi, seperti itu ya Mina, pembahasan Mimin mengenai seri anime Raja Iblis terkuat sepanjang sejarah terlahir kembali sebagai figuran. Pembahasan dan pendapat Mimin ini masih belum bisa dipastikan 100% kebenarannya. Karena cerita pada seri anime ini dan manganya memiliki beberapa alur cerita yang berbeda. Apabila kalian memiliki pendapat lain mengenai pembahasan ini, silahkan isi pada kolom komentar. Kita berdiskusi rame-rame. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui cerita chapter sebelumnya dan selanjutnya di seri ini, silahkan gabung ke grup Telegram Anime DTV dan tunggu informasi selanjutnya dari channel Anime DTV. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa terus berkarya mengenai seputaran anime terupdate lainnya. Akhir kata, Anime DTV ucapkan terima kasih ya. Bye-bye.